Shalom. Shalom saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita ada di hari pertama tahun 2021. Wah, luar biasa. Kalau kita bisa melewati tahun 2020, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya mari waktu yang Tuhan masih kasih buat kita di awal tahun 2021 ini, pergunakan itu dengan baik, karena kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun sudah berlalu, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah melindungi kita. Pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Mari saja buat kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Puji Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, satu musim sudah berlalu, Tuhan baik. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu, amin Tuhan, peliharaku. Oh, haleluya Yesus. Kasih dan setiamu tak pernah layu di, oh haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra, amin Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Katakan sekali lagi, kami bersyukur Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau ucap syukur kami ada di tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau ucap syukur sepanjang tahun sudah Tuhan melindungi kami. Kami mau ucap syukur untuk segala apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya pagi
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, tetap berdiri ya. Kita tetap berdiri. Kita mau memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya rindu kita semangat lebih lagi dari tahun yang sudah berlalu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh amin. Sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh haleluya. Sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya mari saksikan kebaikan Tuhan. Ya, kebagian semua ya. Semua yang hadir kebagian ya. Mau mulai dari orang tua kita, Bapak David, untuk bersaksi. Ya, kami persilakan. Semua kedengaran. Puji Tuhan. Pertama nih saya sudah ditunjuk nih untuk pertama nanti giliran ibu bapak ya. Selama pandemi ini saya terus terang saja tidak bisa menginjili orang-orang di luar dari keluarga saya. Jadi saya menginjili keluarga ya. Keluarga dari keluarga saya. Maksudnya saudara-saudara saya baik yang di Garut, demikian juga yang ada di Bandung sini. Kemudian ada satu keluarga lagi dari istri saya. Jadi semuanya itu ada 5 orang. Itu saya injili setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu saya datang ke rumahnya. Yang tadinya Allahu Akbar, ya, yang tadinya ajan itu sekarang tidak lagi. Kenapa saya bilang kamu tidak ajan lagi? Katanya saya mau mengikuti Akang itu abang ya. Saya mau mengikuti Akang. Saya mau nyembah, mau mengikuti Gusti Isa. Ini orang Sunda nih ya. Jadi nyebut Tuhan saja Gusti. Itu yang paling tinggi dengan bahasa Sunda ya. Saya mau menyembah Gusti Yesus katanya. Gusti Isa. Itu yang namanya Junaidi ya, itu keluarga dari saya. Ini singkat saja. Kemudian yang kedua
istrinya. Kemudian yang ketiga adalah anaknya. Jadi bapak, istrinya, kemudian anaknya bertiga. Nah, kemudian yang dua lagi itu juga dari adik saya, ya, suami istri. Katanya setiap hari saja 5 waktu itu dilakukan dan dilaksanakan. Tetapi kenyataannya orang sudah bilang nih, belang betong. Tahu belang betong nih? Tahu ya? Belang betong. Jadi belang betong itu gini. Hari ini dia sembahyang, besok lusa dan seterusnya 3 hari baru sembahyang lagi. Saya bilang itu mati kaci atau tidak bisa, tidak akan diterima oleh Tuhan. Tapi Tuhan tahu hati kamu, hanya Tuhan yang tahu. Dia nangis. Dia nangis nih yang kedua nih, nangis. Lalu saya bilang begini, nggak usah nangis. Sekarang saya mau tanya, kamu mau ikut Gusti Yesus, Gusti Isa? Jadi dia itu mengatakan maunya itu sepertinya dia ada kesedihan gitu. Dia bilang mau gitu ya. Nah, kenapa? Saya sudah bisa menerka bahwa dia menjawab begitu. Itu karena dia takut oleh saudara-saudara yang lain. Lalu saya bilang, mulai hari ini saya berdoa buat kamu, ya, tapi turuti doa saya. Nah, pikir saya tadinya, kalau dia sudah mengatakan Gusti Yesus, pasti dia itu mau, puji Tuhan. Lalu saya berdoa dengan bahasa Sunda, nama Yesus itu saya pakai Isa, ya. Lalu dia bilang, katanya ada yang merenyet. Tahu yang merenyet nih? Katanya ada sedikit sebentar. Dia bilang dalam hati saya, puji Tuhan. Itu artinya kuasa Roh Kudus bekerja. Amin. Lalu dia bilang, nih sebelum saya pulang nih, kamu mau bilang apa? Mau pesan apa? Dia bilang gini, Kang, mulai hari ini saya mau ikut Gusti Isa. Berarti semua ya. Saya mulai hari ini mau ikut Tuhan Yesus. Jadi Gusti itu pangeran. Kalau bahasa Sunda nih, Gusti itu pangeran, Isa itu Tuhan Yesus. Saya bilang puji Gusti. Nah, jadi itu bahasa Sunda, puji Gusti. Jadi puji Tuhan. Lalu saya tidak baptis loh, karena baptisannya belum waktunya. Saya menunggu dia, saya undang ke sini. Jadi mulai hari ini, saya mohon Bapak Ibu mohon doakan untuk 5 orang ini, saudara saya. Ya, jadi mungkin di Bandung nih. Jadi dia siap-siap atau mau dia dibaptis. Nah, dia bilang gini, Kang, kalau dibaptis itu apa? Itu saya terangkan ya, detail, mulai dari sekecil-kecilnya saya terangkan semua. Lalu dia bilang gini, saya tadinya tidak tahu. Dia selalu bilang alhamdulillah gitu kan. Nah, sekarang enggak ya, puji Gusti, artinya puji Tuhan. Nah, jadi saya setiap hari Sabtu itu saya datang ke rumah mereka masing-masing. Nah, jadi mereka itu saya berharap, saya berdoa setiap hari untuk mereka, keluarga Junaidi dan keluarga Asam. Ya. Ini semuanya ada 5 orang, 3 orang suami, istri, dan anak. Lalu yang 2 orang lagi itu adalah suami istri. Jadi 5 orang. Puji Tuhan, Sabtu kemarin dia bilang, Kang, nanti saya mau ke gereja mana ya? Cari aja yang dekat. Saya bilang, enggak, katanya mau ke gereja yang akan ada yang di sana. Boleh, tapi nanti kamu kesini pakai apa? Ya pakai sepeda juga nggak apa-apa, dia bilang. Nggak apa-apa, nanti ada angkot. Dan nanti akan yang jemput. Kalau kamu mengatakan ya siap bersedia untuk mengikuti Yesus, segala sesuatunya tidak ada yang suka.
nanti akan jemput. Wah, dia bersujud, ya bersujud nih. Artinya bersujud nih kalau di orang Islam itu kan ini kening ke bawah ya. Dan benar nih kamu, benar tamat, saya mau ikut Yesus. Ya, nah hati saya mengatakan puji Tuhan, ya, karena dia keluarga saya atau kita kalau menginjil keluarga itu paling susah. Saya lebih baik menginjil yang luar keluarga. Ini berapa tahun ini coba? Ibu saya sudah meninggal 8 tahun itu baru diinjil, baru bisa menerima Tuhan Yesus. Bapak saya itu hanya 1,5 tahun ya almarhum. Nah sekarang saudara-saudara saya ini sudah lebih dari 4 tahun. Nah puji Tuhan, mereka itu siap untuk dibaptis. Saya bilang nanti kalau ada baptisan di TPD saya kasih tahu. Tapi yaitu saya yang ya bagaimana saya di sini mengajar konselingnya. Jadi saya setiap Sabtu datang ke mereka. Saya mengajarkan kita Tuhan Yesus, Alkitab dan semuanya saya ajarkan kepada mereka. Ngumpul, 5-5-nya ngumpul. Jadi puji Tuhan mereka itu ya karena persiapan itu belum mantap, dia hanya mengatakan saya mau ikut Gusti Isa. Ya puji Tuhan. Jadi saya berharap pada Bapak Ibu tolong selipkan doa untuk keluarga saya, keluarga Junaidi dan keluarga Atta. Ya, itu semua saya serahkan kepada Tuhan dan saya berharap pada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tolonglah doakan. Karena segala sesuatu itu di dalam Tuhan tidak ada barang perkara yang mustahil. Kalau kita melakukan dan mendoakan mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dong. Satu jiwa diselamatkan, malaikat di surga bersorak-sorai. Kita pun ikut bersorak-sorai. Amin. Lanjut ke Ibu Lili, Amelia. Ibu Lili dulu dong ya. Yang tua-tua dulu. Yang tua-tua dulu ya. Temenin Vile. Mau duet atau mau apa? Oh. Bersyukur sama Tuhan ya bisa melewatkan tahun 2020. Walaupun saya capek bisa itu. Sekarang saya udah lemes, nggak bisa kerja capek berat-berat. Tapi Tuhan masih beri saya kekuatan, kesehatan. Tapi saya belum pernah sakit, belum capek juga. Ini dari kemurahan Tuhan. Tuhan baik. Ya sekarang hidup. Sekarang masuk tahun 2021, ya biar lebih semangat lagi kita ngirim Tuhan. Ya biar kita juga dikasih sehat, dikasih hidup yang baru, jadi manusia baru. Dan kita kalau dimarahin orang jangan emosi, kita harus udah hidup yang baru tahun ini gitu. Dan nanti juga biar Tuhan berkati gereja GPDI ini, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan tahun 2001 ini. Ya terima kasih. Ya saya juga diberi kekuatan, ya semangat mengirim Tuhan. Haleluya, tepuk tangan. Oke, kita lanjut ya. Pak Sungkono. Pak Sungkono dan Ciana boleh maju lah bareng ya. Jadi Ciana maju lah. Temenin Pak Sungkono bersaksi. Ya, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarpun keadaan seperti ini yang lagi COVID ini, kami juga keluarga merasakan ketar-ketir, ketakutan. Ya takut ya, kita serah pada Tuhan apa adanya. Ya kalau kehendak Tuhan terus gimana, ya kita udah nggak bisa apa-apa. Tapi puji syukur kami masih bisa menikmati hidup dan masih diberi nafas
sampai detik ini, sampai akhir tahun 2020 sampai sekarang udah 2021, dan juga kita selalu mengingatkan kepada anak kami, hati-hati di luar, jangan terlalu dekat sama orang, dan jaga kesehatan, jangan sampai terjadi apapun yang tidak diharapkan pada kita semua, dan yang lain-lain juga harus hati-hati atas COVID ini. Jadi harus waspadalah, soalnya banyak yang OTG dan tidak kita ketahui. Tahu-tahu kayak teman istri saya juga banyak yang kena, tadinya hanya untuk menengok, ternyata begitu pulang kena COVID, akhirnya meninggal. Dan kita juga ngerasa ngeri dan takut kalau melihat seperti itu. Jadi kita memang harus waspada juga. Jadi kita harus hati-hati, dan kami juga mengucap syukur atas perlindungan Tuhan. Ya, itulah yang kita sampaikan. Ya, saya sambungnya sedikit tuh. Saya bersyukur juga ya, kami sekeluarga bersyukur karena ya oleh perlindungan Tuhan kita bisa melalui tahun 2020. Kita sekarang tidak tahu nih apa yang akan terjadi tahun 2021. Banyak orang bilang, ya teman-teman saya berharap nanti tahun 2021 COVID sudah hilang. Ternyata kabar burung atau benar nggak? Ada COVID, ada virus baru yang lebih mematikan katanya. Tapi ya kita sebagai orang Kristen, saya setiap bangun pagi, Tuhan lindungi kami akan beraktivitas. Ya apalagi saya dan suami saya kerjanya keluar dari rumah terus, saudara, itu sangat riskan. Tapi saya minta kuasa darah Yesus akan melindungi kami sepanjang hari ini, keluar masuk kami. Tuhan Roh Kudus yang akan jaga. Tapi anak saya kerja, ya kami juga harus keluar rumah. Ya, saya hanya mengandalkan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kita tidak bisa ya, walaupun dokter-dokter tuh ya pakai APD itu, alat-alat baju-baju yang rangkap-rangkap. Tapi ada juga dokter yang terkena COVID. Nah, siapakah kita? Kita hanya pakai baju biasa yang mondar-mandir, tapi oleh kuasa Tuhan kita masih ada, diberi kesempatan. Karena itu saudara, bagi kita yang masih sehat, saudara, gunakan waktu yang ada. Artinya sudah sedikit lagi. Banyak orang yang bilang, kita tuh udah di ujung tanduk nih, sebentar lagi Tuhan Yesus sudah datang. Saya berharap semuanya saudara-saudara tetap setia. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Di samping itu juga saudara, saya bersyukur sama Tuhan, walaupun keadaan seperti ini, ya saudara, karena saya dagang, ya saudara, nggak selalu mulus gitu. Ada kadang-kadang sampai nol gitu. Ada yang beli, ada yang enggak. Tiap hari kita keluar memang nyediain dagangan gitu, tapi ada saatnya pulang dengan tangan kosong. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, walaupun tangan kosong, malam-malam saya bersyukur, Tuhan ini hari ini kok nggak ada yang beli. Tapi saya bersyukur. Rasanya susah, saudara. Bangun pagi-pagi udah capek, ya kita harus kesana kesini, tapi nol. Tuhan tahu yang pertama. Berapa hari kemudian nanti Tuhan ganti gitu, ada lagi gitu. Jadi ya sebagai orang percaya, kadang-kadang iman kita tuh diuji ya, naik turun. Aduh Tuhan, bisa nggak ya saya melewati semua ini? Tapi Tuhan berikan kekuatan kepada kami keluarga. Dan juga bersyukur tahun ini ya anak kami yang besar sini udah setahun nggak kerasa gitu. Setahun bekerja di KHT, bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik. Di saat keadaan ekonomi kami terdesak, tapi Tuhan angkat. Ya anak kami itu ya, walaupun nggak seberapa, tapi saya bersyukur dia mau membantu sedikit-sedikit buat kebutuhan sehari-hari. Dia yang tolong. Bahkan ya kami sekeluarga kadang-kadang ya nggak tahu gimana, dia kadang-kadang bawa makanan, ini mah makan minuman. Ya saya bersyukur aja, Tuhan baik.
kita semuanya diberkati Tuhan. Kita mohon perlindungan Tuhan tahun 2021 ini. Ya, karena virus ini nggak kelihatan dengan mata jasmani kita. Tapi kita mohon perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa darah Tuhan Yesus yang akan berkuasa melindungi kita semua. Sekian aja, terima kasih. Puji Tuhan, tepuk tangan dong. Ya, kita lanjut ya. Ibu Hana. Jangan sembunyi di balik tembok. Puji Tuhan, selamat tahun baru. Kalau saya sih tahun ini puji Tuhan ya, di rumah tuh dari bulan Maret anak-anak online semua kan, itu guru iya, belajarin iya, urusan rumah tangga semua iya. Pokoknya kalau pagi itu kayak mau sekolah aja, sarapan dulu kan sebelum mereka online. Ayo cepetan bangun kan tetap pagi, terus mesti makan dulu. Soalnya online itu kan 2 jam, dari setengah 8 sampai setengah 10. Terus Samuel belum bisa fokus, guru masih ini, dia udahan. Nah ini masih Samuel mana mah udah lari gitu kan. Saya panggil dulu, mana? Iya San, sebentar. Mana lagi? Aduh maaf ya Miss, nanti saya dengerin, pokoknya saya catat nanti dia suruh ngerjain kayak gitu. Kalau Rahel kan udah kelas 5, udah ya tambah susah ya. Jadi saya pagi itu nyiapin semua udah, terus selesai jam 10 belum mereka ngerjain PR. Saya kadang lagi ngerjain kayak gitu, lapar, tadi udah makan. Jadi mau PR dulu apa mau mama masak dulu, saya kadang bingung gitu. Jadi semua mesti orang tua gitu kan. Saya puji Tuhan ya tahun ini semua mesti diituin kayak gitu. Saya yaudah mah bikin apa kayak herannya saya kan, mereka sarapan udah di tengah ini gitu, saya jadinya bingungnya itu saya mau makan mau ini ya gitu ya. Tapi bulan-bulan dilewatin ya, lama-lama kan kita udah kebiasaan, udah itu. Terus satu lagi, saya tuh kalau anak-anak saya itu anak tidur tuh nggak akan malam, jam 8 aja mereka udah itu kan. Jadi saya kalau udah itu, saya tuh kadang pagi itu sebelum mereka ini saya udah bangun. Puji Tuhan saya tambah tahun ini tambah dekat sama Tuhan tuh. Puji Tuhan. Saya tuh bersekutu pagi, puji Tuhan, terus semua pagi-pagi saya pasti udah firman puji-pujian, terus malam mereka udah pada tidur, saya ini, tapi jadi saya tuh kayak lewatin hari ini sama Tuhan tuh, udah semuanya kayak lelah, ini nggak ada, udah Tuhan yang jalan, Tuhan yang sama saya oke, kayak saya digandeng Tuhan, saya lewati semua sama Tuhan. Jadi udah mulai terbiasa sama semua anak-anak ini nih, lapar semua. Terus saya kayak masak belum selesai udah habis. Apalagi mereka. Jadi udah di rumah tuh, ibaratnya kan mereka nggak kemana-mana, jadi udah kita pokoknya itu makan, itu main, itu kerjaan mereka. Tapi semua ya Tuhan sediain, Tuhan selalu semua Tuhan cukupkan semua. Jadi saya semuanya serahkan sama Tuhan hari demi hari. Terus udah setiap Tuhan yang kita utama. Saya udah gak mikirin besok ini, semua saya jalanin hari demi hari. Saya percaya Tuhan selalu sediakan apa yang jadi keperluan keluarga saya. Saya berharap juga anak-anak saya, terutama Rahel, saya udah sering bilang, dia kan nanti 11 tahun, saya bilang dulu mama tuh sama emak setiap hari diomongin,
Gak ada yang bisa nyelamatin kamu selain Tuhan Yesus. Kamu mamanya setia, mamanya berdoa, mamanya apa. Kalau Rahelnya gak deket sama Tuhan, gak bisa. Jadi itu mah pribadi, lepas pribadi. Tuh Rahel kan udah gede, mama tuh mau Rahel berdoa, firman itu mesti. Kalau HP setiap hari gak mau lepas sama Tuhan, gimana? Setiap hari saya belajar biar utamain Tuhan dulu, biar jalan Rahel itu baik kedepannya. Itu saya praktek strategi di pesan mama dulu. Mama nggak bisa tolong, mama nggak bisa. Tuhan itu datang kayak pencuri. Sewaktu mama udah nggak ada, kamu mau sama siapa ya? Nggak ada lagi Tuhan yang bisa jagain, nolong. Makanya orang tua saya dulu, saya kuliah gitu kan, terus papa antar ke Blitar, papa udah antar ke AP, kamu nanti ke Malang cari kuliah gitu. Papa saya itu belajarin saya mandiri, udah cari kuliah, cari kosan sendiri. Udah nyampe, udah ini udah beres, udah Pak, ya udah pulang nanti kalau ada uang 6 bulan apa setahun, kalau ini ya giliran pengen pulang jemput apa gimana. Enggak, kamu pulang sendiri kalau bisa, kalau nggak bisa nggak usah pulang. Oh iya, gimana dari mana? Saya dari dulu tuh sama papa, ya pokoknya dari Malang, terus kalau mau ke Blitar ya ke Blitar, dari Blitar ke Kediri, Nganjuk, Madiun, Solo, Semarang, lewatin dari Semarang baru ke Tegal. Oh iya, udah saya lewatin tuh, pulang udah 6 bulan sekali, terus pokoknya diajar prihatin. Papa saya kan dulu pegawai sosro, jadi semua emang sosro handle, nanti dibayarin setiap bulan kayak gitu. Terus waktu Rahel lahir papa pensiun gitu. Terus udah itu saya lulus, saya ke Jakarta juga itu sendiri, kosan sendiri, cari sendiri. 5 tahun Jakarta, pindah ke sini, pokoknya semua diajarin papa. Udah gak usah takut apa-apa, wis pokoknya sama Tuhan mah ya susah, pokoknya ada Tuhan aja udah. Papa mama tuh gak pernah gak bisa apain apa-apa, gak bisa. Asal dimanapun apapun udah andalin Tuhan aja setiap waktu. Saya jadi dari kecil itu ditanam begitu sama papa mama saya. Jadi papa mama tuh gak bisa, pokoknya gak bisa apa-apa. Bisanya ngasih ilmu biar kamu dimanapun apapun kan udah terbiasa loh. Iya Pak Ma. Ya udah hasilnya saya ya udah jalanin hari demi hari semua. Jadi saya saat ini kayak gini juga ya udah belajar semua, serahin sama Tuhan. Biar Tuhan yang selalu buka jalan apapun itu, saya benar-benar serah sama Tuhan. Terima kasih. Tuhan melindungi setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Kayaknya ada yang kurang nih, satu lagi ya. Filemon. Shalom. Selamat tahun baru sebelumnya. Mau kesaksian aja sih, di tahun 2020 ini mungkin banyak orang ngomong aduh tahun yang sukar lah gitu kan bagi secara dunia mah. Tapi bagi saya tuh tahun 2020 ini tahun yang sangat indah lah gitu. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya mungkin kita lebih sibuk sama kegiatan kita sehari-hari kayak pelayanan, sekolah dan lain-lain, sehingga kita tuh lupa gitu buat punya hubungan gitu sama Tuhan. Ketika waktu bulan Oktober, tengah-tengah sebelum Oktober, saya sempat gimana ya, merasa kayak aduh hidupnya gini-gini aja gitu, kayak nggak ada kayak nggak ada pengharapan gitu. Dengan itu saya tuh ingat gitu,
selama itu udah gagal di rumah terus kan, jadi kayak hidupnya kayak yang udah bosen kan. Akhirnya saya ngomong ke Tuhan, Tuhan baru ngebukain itu semua gitu, kayak Tuhan apa ya, di corona ini tuh Tuhan mau gitu. Semua dulu kita kan sering sibuk sama aktivitas kita sendiri gitu, sedangkan mencari Tuhan dan mencintai Tuhan itu kan hal yang lebih penting kan. Di situ tuh saya langsung cek gitu, kayak selama ini kayak pelayanan, selama ini kayak pelayanan di gereja gitu, tapi apa gunanya kalau nggak mencintai Tuhan gitu. Tuhan tuh ngajarin itu sih, kayak cintai Tuhan dulu, karena ketika hati kita benar, apa yang keluar di hati itu, apa yang keluar di mulut itu tuh dari hati. Ketika hati kita busuk, yang keluar di lingkungan juga busuk. Itu doang, terima kasih. Haleluya. Ada dengar kesaksian dari semua, intinya bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat baik ya. Kondisi apapun yang kita hadapi, kalau kita boleh ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Oke, yang terakhir dari kami keluarga, kami akan menyanyikan satu pujian. Karen. Kami merasa bahwa sepanjang tahun bisa dilewatin bukan karena kami kuat, tapi kekuatan yang kami terima dari Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita tahu tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup kita selain Yesus. Amin. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Atau mungkin ada yang mengandalkan saya sehat karena saya mengkonsumsi makanan yang bergizi, atau saya mengkonsumsi obat. Tidak. Tapi cuma Yesus satu-satunya yang kita bisa andalkan. Amin. Mari kita berdiri semua, kita nyanyi pujian. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia.
Siapa yang bisa kita andalkan dalam hidup kita selain Yesus? Siapa yang kita bisa andalkan dalam hidup kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini? Kalau bukan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang bisa memulihkan keadaan kita, hanya Tuhan yang bisa memberkati hidup kita, tidak ada yang lain. Mari di tahun yang akan datang, melangkah di tahun yang baru, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan dalam hidup, karena hanya Tuhan yang mampu menolong setiap kita, kondisi apapun yang kita hadapi. Mari datang selalu kepada Tuhan, minta pertolongan hanya dari Tuhan saja, karena hanya Yesus yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh haleluya Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, amin, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bangga kami punya Allah yang dahsyat. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Yesus saja. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mengucapkan terima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau merawat setiap kami Tuhan. Engkau akan memulihkan keadaan kami. Engkau juga akan memulihkan keadaan bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu pagi ini. Kami siap mendengar. Roh Kudus berkarya dalam setiap hati kami. Roh Kudus tetap menguasai ruangan ini. Roh Kudus menguasai setiap hati kami. Kami mau terima kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
bentuk seperti ini. Tadi malam saya hitung-hitung yang terbang ke atas cuma sedikit saja. Maksudnya petasan, ya, kembang api sedikit saja. Ya. Saya percaya tetap ada sukacita, ya, bahwa di tahun yang baru ini juga kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Sebelum kita bangkit berdiri sekali lagi, mari kita baca satu ayat bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 40 bagian A-nya saja. Ibrani pasal 11. Tuhan. Ya. Sudah katakan amin. 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Puji Tuhan. Sampai di sana silakan duduk. Sekali lagi saya akan katakan Ibrani pasal 11 ayat 40 bagian A. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Tahun 2020 kita sudah lewati. Kita masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Dan firman Allah katakan, Allah telah menyediakan sesuatu. Ya, di sini saudara lihat, katakan bukan Allah menyediakan, tapi Allah telah menyediakan segala sesuatu yang lebih baik bagi saudara dan saya. Katakan amin. Saudara, ini yang kita rindukan. Semua orang rindukan yang lebih baik, yang lebih baik. Ya, pengennya lebih baik lagi. Ya, bukan bicara soal saja bicara soal kehidupan, tapi kebutuhan juga. Ya, pengennya lebih baik lagi. Ya, pengennya lebih lagi. Nah, firman Tuhan katakan, masuk di tahun yang baru ini, ada firman Tuhan yang memberitahu kita, ada janji yang Tuhan beritahu kepada kita, bahwa Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi saudara dan saya. Saudara, Allah menghendaki bahwa saudara dan saya mengalami hidup yang lebih baik dibanding di tahun yang lalu. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia tinggalkan surga, Dia tinggalkan semua yang ada di surga untuk datang kepada saudara dan saya. Saudara, semua apa yang ada di surga Dia tinggalkan. Dia serahkan, Dia berikan bagi saudara dan saya. Saya percaya itu hal yang luar biasa. Janji yang luar biasa yang disediakan bagi saudara dan saya untuk punya kehidupan yang lebih baik, untuk memiliki sesuatu yang lebih baik. Saudara bisa tambahkan, pasti ada yang Tuhan beri yang lebih baik lagi bagi saudara. Saudara, saya nggak mau panjang firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ini bicara tentang saksi-saksi iman, tentang pahlawan-pahlawan iman. Bagaimana mereka hidup dengan iman mereka, dengan kesetiaan mereka, dengan iman yang mereka miliki, dan mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya buka sedikit saja. Ibrani pasal 11 ini atas kesetiaan dan iman yang dimiliki oleh pahlawan iman. Ayat yang ke-33 dia berkata begini. Coba teman tampilkan hasil dari iman. Ya, ayat 33. Ya, saudara bisa lihat di atas di depan saja. Katakan begini, karena iman mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Terus ayat 34, memadamkan api yang dahsyat,
Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ayat 35 bagian A. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Ini pahlawan-pahlawan iman yang telah mereka tunjukkan dengan kesetiaan mereka, dengan iman mereka. Apa yang mereka terima, itu hasilnya, saudara. Yang mereka terima janji bahwa Allah telah memberikan yang lebih baik di kemudian hari. Amin. Saudara, kalau saudara ingin mengalami di tahun 2021 sesuatu yang lebih baik, tetap beriman kepada Yesus. Tetap beriman kepada Yesus. Murid-murid meminta kepada Yesus setelah mereka mendengar nasihat Tuhan Yesus, tambahkan iman kami. Saudara, yang harus kita lakukan untuk mengalami janji-janji Tuhan, kita minta kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan tambahkan iman kita. Bagaimana caranya kita boleh menambahkan iman kita? Mulai dari satu hal yang bisa kita lakukan, mendekatkan diri lebih kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca kembali firman Tuhan. Ada saat teduh, ada waktu untuk kita bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita boleh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, maka iman kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Saudara, saya mulai baca lagi di malam, mulai masuk tahun baru, saya baca firman Tuhan. Satu hari 2 pasal, kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, saya baca lagi, baca lagi, saudara. Lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak kita berdoa kepada Tuhan, maka iman kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Kalau kita ingin ada sesuatu yang luar biasa di tahun 2021, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu, asal kita mau tetap beriman kepada Dia. Tambahkan iman kita, memohon kepada Tuhan. Ada yang kita naikkan kepada Tuhan. Saya percaya saat Tuhan menambahkan iman kita, perubahan besar pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ketika iman kita semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan, makin banyak hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, di sana dikatakan begini, saudara. Saya salah tulis ayatnya ini. Ayat 5 ternyata bukan ayat 15 ya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan setelah mereka dengar nasihat-nasihat Tuhan, tambahkanlah iman kami. Mereka tak minta jumlah, tapi yang mereka minta agar iman mereka ditambahkan, agar iman mereka semakin powerful, luar biasa. Kenapa? Ketika iman mereka semakin powerful, semakin luar biasa. Ayat 16, ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan apa? Jawab Tuhan, "Sekalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada pohon ini, terbantunlah engkau dan tertanam di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Amin. Saudara, kalau kita punya iman sebesar biji sawi, iman yang luar biasa yang kita permohonkan kepada Tuhan, ada perubahan yang terjadi yang luar biasa kepada kita. Contoh, saudara,
Sebelum bertemu dengan Yesus, Sakeus adalah seorang yang paling dibenci. Namun sejak perjumpaannya dengan Yesus, ia memanfaatkan waktu yang ada. Imannya bertumbuh dan perubahan terjadi dalam kehidupannya. Tanpa ragu, Sakeus berkata begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Ketika iman kita ditambahkan, iman kita menjadi suatu hal yang luar biasa. Saya katakan sekali lagi saudara, saat Tuhan menambahkan iman saudara, perubahan besar pasti terjadi. Jangan puas dengan kondisi iman tahun 2020 atau saat ini. Manfaatkan waktu yang ada untuk menemukan, kembangkan hubungan dengan yang sangat intim dengan Tuhan, yang membuat engkau semakin bertambah-tambah, semakin bertumbuh-tumbuh imanmu di dalam Tuhan. Ayat lain berkata begini saudara, ya, Markus pasal 11 ayat 23, kita bisa bicara, katakan kepada apa? Hai gunung, pindah. Gunung bicara tentang persoalan, gunung bicara tentang kesulitan. Tahun 2020 puji Tuhan, kita bisa lewati ujian gunung-gunung yang luar biasa. Tahun 2021 masih ada gunung-gunung kesulitan, persoalan masalah. Tapi ketika engkau semakin mendekatkan dirimu kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan untuk ditambahkan iman, saya percaya tidak ada gunung yang tidak akan kita bisa lewati. Dengan iman kita, semua pasti bisa. Kesulitan, persoalan, masalah apapun, dengan iman yang semakin powerful, semakin yang luar biasa, kita bisa berkata, itu karena Tuhan, bukan karena saya. Kita bisa lewati tahun demi tahun, dan di tahun yang ini, percayalah, semakin luar biasa karya Tuhan bekerja dalam kehidupan. Karena Tuhan sudah janji bahwa Dia akan beri yang lebih baik lagi bagi saudara dan saya. Mari manfaatkan waktu yang ada, pakai waktu yang ada, dekatkan diri kepada Tuhan. Sudah beberapa orang yang saya dengar dalam kesaksian, mereka bicara sama Tuhan, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan janji Dia akan beri yang lebih baik bagi saudara dan saya. Mari tahun 2021 percaya kepada Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan lepaskan dirimu kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Saya bersyukur, ya, itu pesan orang tua tidak akan pernah membekas, nggak akan pernah hilang, pasti membekas, pasti ada. Apalagi pemerintah selalu katakan, ingat pesan ibu. Tadi Ibu Hana saksikan, ya, ingat pesan mama. Pak, kadang-kadang kita, saudara, anak-anak zaman sekarang ini kayaknya zaman yang enak, ya. Mereka taunya ada, tinggal minta, ya. Tinggal minta, pasti ada. Memangnya kayak rice cooker, masak beras langsung tekan, bentar kemudian jadi nasi. Nah, begitu saudara, ya. Kalau mau ingat bagaimana perjuangan kita seorang tua, bekerja apa semua berusaha, ya. Pengennya anak juga jangan berhela-hela sekarang, ya. Dan saudara, yang saya mau tanamkan pada kita semua, tanamkan juga kepada anak-anak cucu kita, mari beriman kepada Tuhan. Taruh iman kita kepada Tuhan, dan janji Tuhan untuk memberikan hidup yang lebih baik di tahun 2021 ini pasti terjadi dalam kehidupan kita semua. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara,
Sekali lagi saya mau bawa saudara, kalau engkau ingin imanmu bertambah, bertumbuh, semakin powerful, semakin luar biasa, mari beri waktu untuk Tuhan. Selalu berpikir positif, ucapkan kata-kata positif yang membangun, hidup lebih dekat kepada Tuhan, dan alami sesuatu yang terbaik. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini saudara, pujian yang saya suka nyanyi saudara ya. Tuhan, Kau sempurna. Mari saudara kita bangkit berdiri. Tuhan, Kau sempurna. Kami akan mengalami
iman kami Tuhan di tahun 2021 ini. Karena ada begitu banyak gunung-gunung yang akan kami hadapi. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesulitan, persoalan, masalah, sakit, penyakit. Tapi ketika kami beriman kepada Tuhan, gunung-gunung itu kami bisa lewat. Gunung-gunung itu kami bisa lewati. Bahkan kami bisa perintahkan pindah ke laut. Karena kami beriman kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat janji Tuhan di tahun 2021. Bahwa Tuhan akan beri yang lebih baik lagi dalam kehidupan kami. Tuhan, mau berdoa, hamba-Mu berdoa. Ubah sikap kehidupan jemaat Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa. Rohani mereka semakin luar biasa di dalam Tuhan. Karena ketika kami mengalami perubahan secara rohani, perubahan jasmani juga akan mengikuti dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, jamah setiap kehidupan jemaat Tuhan. Kualitas iman mereka semakin hari bertambah-tambah, bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa lihat benar orang yang beriman kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan selalu akan menggenapi setiap janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terima janji firman Tuhan tahun 2021 ini. Kami pegang setiap kebenaran firman Tuhan dengan iman kami kepada Tuhan, bahwa kami selamat telah memiliki semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat kebenaran firman Tuhan, dan kami akan bawa korban persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik bagi kita semua. Saudara, ibadah hari Minggu tidak ada tanggal 3. Kita kembali tanggal 10 apa 11 ya? 3 tambah 7 10 ya? Betul ya? Jadi tanggal 10 Januari kita akan kembali. Nanti saya sambil tunggu yang lain. Masih tanggal 10 Januari 2021 jam 8 pagi. Ibadah tetap pujian dan kesaksian di setiap jemaat, di mana ibadah setelah itu dilanjutkan dengan perjamuan Tuhan. Jadi saya mohon majelis bisa persiapkan diri, persiapkan dalam beribadah perjamuan Tuhan. Jadi tanggal 10 Januari 2021 kita kembali jam 8 pagi, tetap disertai dengan pujian kesaksian, sehingga jemaat yang bisa hadir datang beribadah. Kita pengen dengar kesaksian Bapak Ibu Saudara yang lain ya. Kita boleh sama-sama boleh diberkati dengan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, itu saja yang kami bisa beritahu. Jadi sekali lagi tanggal 10 Januari 2021 pujian kesaksian dengan disertai dengan perjamuan Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita.
masuk di tahun 2021 tanggal 1 Januari, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada rencana, ada kerinduan, ada keinginan yang belum tercapai di tahun 2020. Kami percaya di tahun 2021 itu akan kami terima, itu akan kami capai di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia akan memberikan hidup yang lebih baik, keadaan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, keuangan yang lebih baik, semua yang lebih baik. Karena kami beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan sertai perjalanan jemaat Tuhan. Berjalan kaki, berkendara, jauh maupun dekat, yang akan melakukan segala aktivitas sepanjang hari. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dengan kekuatan dan pertolongan kasih Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah segala berkat dan anugerah, kasih sayang, cinta Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai dalam kehidupan kita, mulai pagi hari menjelang siang ini, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat tahun baru buat kita semua.